Dan juga ini merupakan satu langkah mundur bagi pemerintah. Nah, terkait dengan mungkin kita lihat juga ya Pak, beberapa postingan belakangan ini ada beberapa pedagang sebut saja di Tanah Abang, begitu di Tamrin City yang mengaku merasa toko berjualan ini menjadi sepi karena hadirnya TikTok Shop sendiri. Nah, kalau dari kacamata Anda sendiri Pak, artinya seperti apa langkah yang memang benar-benar harus disiapkan bagi para pelaku usaha? Kita kan memang harus bisa artinya bersiap ya Pak dengan disrupsi go digital begitu, dengan shifting juga, apalagi pandemi mendorong kita untuk belanja online. Berbelanja online juga tentunya memudahkan ya bagi para konsumen untuk bisa mendapatkan produknya dengan lebih mudah dan praktis tanpa harus pergi misalnya ke Tanah Abang. Nah, Anda sendiri melihatnya apa sebetulnya yang perlu dibenahi Pak? Artinya apakah memang para pelaku usaha atau mungkin yang berjualan tokonya di beberapa pasar, bukan hanya di Jakarta ya Pak, artinya di seluruh Indonesia untuk mulai belajar artinya bagaimana bisa menempatkan produk-produk mereka di marketplace atau di e-commerce, atau memang sebetulnya permasalahan seperti ini mungkin hanya sebatas karena merasa mungkin persaingan, let's say misalnya kalau di TikTok Shop kan lebih banyak public figure aja gitu Pak, yang mungkin algoritmanya lebih banyak penontonnya. Ya, jadi kita harus melihat permasalahan Tanah Abang itu bukan hanya karena ada TikTok Shop atau bukan sih, Mbak. Jadi memang Tanah Abang itu saya rasa secara demografinya itu dari tahun ke tahun terus melakukan penurunan dan mesti dilihat lagi section mana sebenarnya yang Tanah Abang itu sepi. Nah, saya ngambil contoh waktu tahun 2020 saat pandemi pertama kali, saya ada langganan saya di ini offline ya, langganan brand baju yang biasa saya beli, itu waktu pandemi dia mengirimkan jualannya secara katalog atau PDF, Mbak. Tetapi waktu pandemi kedua, dia mengirimkan linknya secara official store di marketplace tertentu gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat adalah natural sebuah bisnis adalah beradaptasi dan juga terus berinovasi. Tetapi memang untuk berinovasi dan beradaptasi itu diperlukan step-stepnya. Dan di sinilah saya rasa peran pemerintah, stakeholder dan swasta itu bisa terus berperan. Kalau memang pedagang itu merasa sepi, bagaimana kita dari stakeholder-stakeholder itu bisa membantu mereka mengonboardingkan. IDEA sendiri kita mempunyai bekerja sama dengan pemerintah, mempunyai gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu sudah ada kurang lebih 14 juta UMKM produk lokal yang gabung ke dalam platform digital, Mbak. Nah, inilah saya rasa peran pemerintah. Nah, dan juga peran swasta. Balik lagi ke aturan, Mbak. Kalau kita melihat aturannya itu mengatur bukan hanya definisi dari social commerce, tapi juga mengatur mengenai bagaimana penguatan produk lokal dan juga arus barang transaksi dari luar negeri yang sekarang dibatasi minimal 100 US dollar, di bawah itu tidak diperbolehkan. Bagaimana sebenarnya sebuah aturan ini juga bisa ikut mengembangkan ekosistem di dalam negeri sehingga kedepannya mudah-mudahan bisa terjadi hilirisasi secara produksi untuk penguatan produk lokal itu sendiri, Pak, gitu. Baik Pak Bima, terkait dengan revisi ini Pak, ini kan kalau dilihat begitu ya, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar Permendak ini dapat berjalan dengan baik, begitu bukan hanya aturan belaka saja, lalu juga pendampingan seperti apa artinya yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM-UMKM di tanah air begitu ya, agar bisa terus tumbuh positif, lalu juga agar bisa melek digital Pak Bima, silakan. Ya, tentunya yang pertama sebuah aturan itu akan terlaksana dengan bagus. Yang pertama, kalau sosialisasinya bisa kita lakukan secara masif dan juga bisa diterapkan dengan baik dalam hal ini adalah pengawasan. Pengawasan adalah tugas pemerintah dan kita dari asosiasi bekerja sama untuk mensosialisasikan sehingga aturan ini bisa diterapkan dengan baik dan berjalan dengan maksimal. Kalau untuk penguatan ekosistem, tentunya kita dari asosiasi sangat mendukung sekali kalau untuk penguatan ekosistem produk lokal. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga dengan produk yang memang bersaing secara masif yang sudah ada di Indonesia, itu adalah bagaimana tugas kita supaya bisa lebih memperhatikan, Mbak, untuk produk-produk yang masuk di Indonesia ini, apakah memang produk ini bisa juga diproduksi di Indonesia dan juga sehingga UMKM kita juga bisa terus bersaing dengan produk-produk dari luar dan yang terpenting adalah meng-create value.
Sehingga produk-produk lokal kita itu bisa meng-create value dan juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Saya rasa itu mungkin permasalahan yang coba di-capture sama pemerintah, Mbak, dari revisi aturan ini. Baik, jadi artinya diharapkan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia ini tidak lantas menghantam produk-produk UMKM di tanah air ya Pak, tapi produk UMKM juga secara harga agar bisa mampu bersaing juga ya Pak dengan produk-produk yang impor. Harapannya Pak ke depannya untuk pengusaha-pengusaha, artinya pelaku usaha UMKM pasca ditutupnya artinya atau pasca hadirnya peraturan ini seperti apa Pak ke depannya? Iya, mungkin kita harus melihat bahwa pemerintah di sini kehadirannya itu mengatur ya, terlepas dari nantinya apakah TikTok itu ditutup atau dia membuka aplikasi lain, itu kita lihat dari perkembangan yang ada dan juga respon dari TikTok itu sendiri. Tetapi kita dari pelaku usaha tentunya harus bisa beradaptasi dan juga memanfaatkan semua channel peluang sehingga kemajuan dari adaptasi teknologi ini bisa juga kita absorb dan berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia.